Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Wulandari Amin dengan NPM 2213052029 dan di samping saya Isyana Saili dengan NPM 22132016. Saya Faiza Diazmi dengan NPM 2213052047. Di sini kami akan melakukan konseling individu dengan menggunakan teknik logoterapi untuk memenuhi mata kuliah teknik laboratorium BK dan praktikum konseling individu. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Isyana Saili. Panggilannya siapa? Biasanya bisa dipanggil Isri, Liana, atau Lian sih Kak. Dia yang paling sering dipanggil apa? Istri, Liana, atau Lian? Sekarang di perkuliahan biasanya dipanggilnya Isri sih Kak. Berarti beda-beda ya di kuliah, di SMA sama panggilnya apa? Di SMA itu dipanggilnya cuma Is kadang. Atau Liana gitu. Jadi aku manggilnya istri aja ya, biar lebih enak gitu. Gimana kabarnya istri? Ini alhamdulillah sih Kak, lumayan baik. Lumayan baik, berarti ada apa-apa nih kayaknya. Tadi kesini sama siapa? Sama ayah atau sendiri? Tadi aku diantarin sama ayah. Gimana nih kegiatan akhir-akhir ini? Apa aja yang dijalankan? Terakhir ini sih aku lagi sibuk sama kegiatan perkuliahan aja sih. Lagi banyak banget tugas kan, kelompok. Lagi padat-padatnya ya? Lagi Begadang-begadangnya gak sih? banyak banget tugas. Tadi sudah makan sebelum sini atau belum? Kalau sebelumnya tadi udah makan. Ada apa nih datang ke sini? Aku mau cerita ini sih Kak, sedikit ada permasalahan sama diri aku. Oke, tapi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih sebelum ada proses konseling di antar kita gitu. Yang pertama itu ada asas nih. Asasnya itu untuk apa sih asasnya? Ada berapa sih Kak asasnya? Asasnya itu dalam asas ada tiga. Ada asas kerahasiaan, asas kesukaraan, sama asas Terbukaan. Aku jadi asas ini. Jadi di dalam tahap konseling ini ada tiga asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, kesukaraan, sama asas keterbukaan. Apa aja tuh Kak? Nah, penjelasan dari asas kerahasiaan itu dari permasalahan yang diceritakan aku, insya Allah itu hanya aku yang tahu dan tidak akan menceritakan ke siapa-siapa. Ini aman ya? Aman, insya Allah aman untuk permasalahan ataupun cita-cita yang kiranya bisa untuk diceritakan. Yang kedua itu ada asas kesetaraan. Kesetaraan itu dari individunya atau dari istri sendiri yang sekarang ingin bercita-cita dengan aku, karena itu dari diri istri sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Terus ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini lebih menjurus ke saat proses konselingnya, bagaimana istri menceritakan apa yang istri alami, itu semua bisa terbuka. Jadi kita sama-sama tahu dan sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan. Itu asasnya. Kemudian
kemudian dalam konseling itu ada juga kontrak nih, kontrak apa? Kontrak konseling sendiri. Kayak misalnya waktunya itu untuk konseling adalah 40 menit. Nah, 40 menit itu tidak hanya satu kali dalam konseling, tapi dia bertahap. Misal nih, tahap pertama 40 menit, selanjutnya pertemuan selanjutnya 40 menit, tapi berkelanjutan gitu. Berarti setelah ini kita akan melakukan ketemu lagi ya? Ya, jadi biar kita sama-sama tahu apa sih yang sudah menjadi perkembangan dari istri dari proses konseling ini di proses konseling kedua seperti apa, konseling ketiga seperti apa. Jadi gitu, gimana? Sudah ngerti? Sudah apa? Oke, nanti mungkin sebelum mulai mungkin istri bisa lebih terbuka lagi, maksudnya permasalahan yang dirasakan seperti apa bisa lebih gitu deh. Nah, nanti aku bawa coba untuk lebih terbuka lagi. Ini beneran itu kan Kak, terjamin kan privasinya? Terjamin, insya Allah bakal terjamin karena itu salah satu hal yang dilakukan masalah dan perlindungan. Jadi kita sebagai konselor kita harus menjaga rahasia privasi dari konseling sendiri. Hai Kak, Gimana kabarnya? alhamdulillah lumayan sih baik. Lumayan baik. Ada apa nih? Ada yang bisa ceritain? Jadi hari ini aku ada sedikit mau cerita ke Kakak. Apa tuh ceritanya? Tentang permasalahan teman kah? Atau permasalahan tentang hal lainnya? Kayaknya permasalahan ini tuh tentang diri aku sendiri sih. Aku lagi ada permasalahan. Sebenarnya ada permasalahannya di keluarga, tapi akhirnya jadi buat aku tuh suka ngelamun, akhirnya mikirin kalau ternyata permasalahannya itu ada di diri aku. Itu kamu sudah merasakan hal itu tuh udah dari kapan gitu? Kalau merasakannya itu udah lumayan lama, dari baru mulai SMA sih Kak. Dari SMA, tapi belum terlalu dipikirin lagi loh. Sekarang kamu semester berapa sih? Sekarang aku semester 4. Semester 4 berarti SMA-nya itu pas kamu kelas berapa? Merasakan hal ini gitu deh. Mulai kayak itu aku kayak merasa belum sering gitu. Aku itu mulai kelas berapa? Kayaknya waktu itu sekitar kelas 2 SMA. Dua SMA mau ke kelas 3 gitu. Jadi sudah hampir 3 tahun ya. Iya. Dan kalau sekarang apa yang dirasain? Maksudnya kenapa hal itu masih terus muncul di diri sendiri? Karena aku ngerasa masalahnya belum selesai. Aku belum nemuin solusinya. Permasalahannya apa? Maksudnya yang membuat istri bisa berpendapat kalau aku tuh belum bisa loh menerima diri aku. Hal apa yang istri rasain akhirnya istri bisa mengungkapkan itu? Kalau aku rasain setelah aku pikir-pikir, itu terlalu banyak hal yang aku tuh nggak bisa. Jadi aku ngerasa bingung gitu loh, aku mau nyelesain itu dari yang mana dulu, karena ternyata terlalu banyak hal yang aku tuh ketinggalan, gak bisa. Contohnya kayak misal pas kelas 2 itu apa dan sekarang tuh apa dan yang masih dirasakan yang hal yang sama saat kelas 2 itu apa sampai sekarang? Kalau yang aku rasain dulu setelah aku pikir-pikir, yang gak bisa itu ini, ngomong di depan publik.
terus gak aktif. Anaknya tuh gak aktif gitu loh untuk berorganisasi segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya waktu SMA itu sebenarnya waktu yang tepat kan untuk aku aktif gitu. Tapi aku merasa ternyata aku terlambat untuk menyadarin hal itu gitu. Hal itu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Masih aku ngerasa gara-gara itu dampak itu nyampe sekarang. Jadi aku udah terlalu nyaman sama diri aku yang sekarang ini, yang ada di zona nyaman ini gitu. Tapi dari istri pernah aja nggak sih kayak aku tuh harus segini loh biar aku tuh bisa melatih apa yang ada di diri aku gitu. Maksudnya sekarang atau sudah mulai berani atau belum? Kalau untuk itu udah pernah, udah berusaha juga untuk nyoba, tapi ternyata nggak semudah itu sih dia mikirnya. Hal ini tuh membuat istri jadi lebih terganggu atau kayak kok aku di sini-sini aja ya, terus pikirannya tuh seperti apa gitu kalau sekarang? Kalau sekarang pikirannya kayak gitu sih, tapi aku tuh mikir dirinya kalau lagi ada datang permasalahan aja di keluarga. Kalau lagi nggak ada apa-apa gitu, ya udah aku kayak ngelupain permasalahan aku sejenak, terus ngejalanin hari-hari biasa aja. Tapi kalau nanti ada suatu permasalahan lagi, nanti aku mikir lagi gitu. Tapi belum melakukannya gitu. Iya. Masih kayak di pikirannya aja tapi belum bisa untuk merealisasikan seperti apa gitu ya. Ini tuh kalau dari yang istri alami, masa yang alami itu di usia sekarang gitu ya. Mungkin banyak juga ini yang orang-orang lain gitu. Bisa aku simpulkan ya maksudnya yang bisa disimpulkan adalah bahwasanya istri belum bisa untuk apa ya bahasanya tuh istri belum bisa untuk merubah apa yang seharusnya dirubah. Misal tadi public speaking, bahasa istri tuh sebenarnya bisa nih, tapi dari diri istri tuh kayak aku nggak bisa nih, nggak bakal bisa nih gitu. Ada satu dorongan yang buat istri tuh nggak jadi maju lagi, nggak jadi untuk berlatih lagi untuk skill istrinya, bagaimana cara istri untuk menikahi istri gitu. Terus yang kedua ini waktu pendidikan kelas SMA ya, kelas 2 itu seharusnya istri organisasi tapi banyak pikiran-pikiran yang buat istri nggak jadi ke organisasi gitu kan. Kalau untuk sekarang kalau dari istri sendiri nih, dari permasalahan yang istri rasakan, kira-kira apa yang seharusnya istri lakukan? Yang seharusnya aku lakukan ya keluar dari zona nyaman aku sih, Kak. Misalnya kayak aku coba untuk berlatih gitu kali ya sama teman-teman dulu sebelum presentasi atau apa, biar terbiasa untuk ngomong di depan. Cuman realitanya pas udah di depan atau lagi ngomong sama orang gak dikenal segala macam tuh nggak bisa, nggak, masih kaku gitu. Masih belum bisa untuk memulai duluan. Iya. Mungkin perlahan-lahan ya, jadi kan istri sudah bercerita sama aku nih mungkin nanti kedepannya seperti apa, terus mungkin aku juga bisa kasih salah satu tips atau salah satu cara nih biar istri bisa lebih lagi dari yang sekarang. Jadi kakak di sini ingin ngasih tugas nih buat istri. Tugasnya itu untuk istri biar lebih paham lagi dengan istri, dengan dari yang tadi istri rasakan, atau
bisa membantu istri untuk menekan itu, istri bisa mulai berbicara depan cermin, terus juga memilih pertemanannya yang memiliki istri, mencoba konsultasi di depan teman-teman yang menurut istri dapat dipercaya, bisa mengikuti istri apa yang istri lakukan, terus juga mungkin istri bisa lebih search lagi tentang public speaking, tentang bagaimana sih bicara dengan di depan umum gitu. Gimana? Kayaknya kalau yang bicara depan cermin tadi, aku sering suka Udah sering ya? iya, Udah bagus belum? nah udah bagus. Yang lain itu bisa istri ikut kegiatan yang positif gitu. Kayak misalnya ikut kegiatan yang dimana di dalam kegiatan itu terdapat rangkaian kelas public speaking. Nah, kelas public speaking itu kan bisa sama teman-teman yang sama-sama ingin public speakingnya, ingin berbicara depan umum dengan baik gitu. Itu bisa jadi salah satu penyemangat istri untuk bisa lebih lagi berbicara depan umum, tidak malu, terus juga tidak menahan diri istri untuk ngomong, terus pada speaking juga bisa lebih terasa gitu. Gimana? Kalau kelas public speaking itu kira-kira aku bisa dapet info atau dari mana ya Kak? Apa ada? Bisa info dari aku bisa, kebetulan aku juga punya info tentang kelas speaking itu, terus juga dari teman-teman sih, siapa tahu ada ikut kegiatan dari media sosial, biasanya banyak nih kegiatan-kegiatan kelas speaking itu, terus organisasi yang di kampus. Aku mungkin bakalan coba tanya sama teman-teman aku juga. Sama mungkin nanti kakak bisa kasih aku kontak atau infonya. Oke, boleh banget nanti bakal aku share lebih lagi tentang kelas speaking itu ya. Oke, kuat ya. Keren banget sih Sri udah mau salah satu step yang sudah keren karena sudah mau mencoba untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih Terus Kak. ini mau kemana? Di sini aku ada kerja kelompok sama temen. Di mana tuh? Ada di kosan temen. Teman. Yang kelompok apa? Ada mata kuliahnya berat nah. Sudah mulai ini ya, padat ya. Iya, ada kok uas lagi kayaknya. Semangat terus ya. Terima kasih sudah mau bercerita permasalahannya. Semoga dari pertemuan kita itu bisa menghasilkan hal yang positif. Terima kasih. Sama. Baik, itu tadi video dari kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.